Sholat di musola-musola di kampung saya pelaksanaannya cepat-cepat. Pelaksanaan sholat isya 4 atau 5 menit sudah selesai. Saya selalu ketinggalan. Apa saya salah kalau lebih pilih sholat di rumah saja, Ustaz? Cepat-cepat malah ndang bubar. Imamnya wis terlalu apal wis saking apale dadi cepet banget. Padahal sholat itu harus tumak ninah. Sholat itu harus tumak ninah, tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Bahkan di setiap bacaan Al-Fatihah ada jawaban dari Allah. Harus tumak ninah, tenang. Untuk menjaga ketenangan itu, bahkan sampai saat kita mendengar iqomah, posisi kita masih di rumah, kita dilarang untuk lari, untuk tergesa-gesa. Tetap jalan dengan tenang saja. Bisakinah wal waqor, dengan tenang dan tetram. Meskipun masjid sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih di rumah, jangan tergesa-gesa lari. Karena begitu lari sampai di masjid, ngos-ngosan, sholat tidak bisa tenang, kemeringet basah kuyup, ngos-ngosan, sholat tidak bisa tenang, apalagi sholatnya sholat sir. Sehingga kita harus baca sendiri dengan keadaan ngos-ngosan, wes ngono saiki nganggo masker sisan. Wes ngos-ngosan, tidak bisa tenang. Itu dalam sholat. Bahkan ketika sudah dengar iqomah, tetap kita jalan dengan tenang. Namun demikian, biar bagaimanapun yang namanya sholat jamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Meskipun di rumah juga jamaah, itu lebih baik daripada sholat di pasar. Meskipun di pasar juga jamaah, tetapi di masjid itu lebih utama, lebih baik. Nabi kita ngendika, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama, akan berlipat ganda daripada sholatnya di rumah maupun di pasar. Lipat gandanya 25 di'fan, 25 lipat gandanya. Wadzalika annahu idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholat. Yang demikian itu karena jika dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian keluar atau berangkat menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholat, tidak ada yang menggerakkannya ke masjid kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khatwatan, dia tidak akan melangkahkan satu langkah kakinya, illa rufi'at lahu biha darajah. Satu langkah kakinya itu akan mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah kakinya yang lain akan menghapus kesalahannya. Fa idza shalla, kemudian setelah dia selesai sholat di masjid itu, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu, malaikat akan senantiasa berdoa, mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudunya. Apa doa malaikatnya? Apa doa malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berkatilah dia, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu fi sholatin mantadhara sholat, dan dia selamanya akan dianggap sholat selama menunggu waktu sholat. Ini fadilah, keutamaan sholat jamaah di masjid. Biar bagaimanapun, sholat jamaah di masjid keutamaannya 25 kali lipat dibanding sholat di rumah, di pasar, atau dimanapun selain di masjid.
Di samping itu, Nabi kita juga bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dia tidak dibenarkan, biar bagaimanapun tidak dibenarkan. Salat sendirian lebih baik daripada salat jamaah, tidak dibenarkan. Salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Kalau tidak ada uzur syariat, selamanya salat di masjid dengan berjamaah lebih utama dengan 25 kali. Samping itu, Nabi kita juga bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan ihdahuma tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, tujuannya adalah untuk menunaikan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dua langkah kakinya yang satu akan mengangkat derajatnya, langkah kakinya yang satu lagi akan menghapus kesalahannya. Nah, ini fadilah. Namun banyak yang tidak tertarik. Banyak yang tidak tertarik karena sibuk urusan dunia, sehingga tidak tertarik. Ya, tetap kalau tadi imamnya cepat-cepat, tinggal panjenengan beri masukan. Beri masukan kepada imamnya tadi. Kalau ternyata imamnya diberi masukan tetap tidak bisa dan ngeyel, malah nesu-nesu, ya sudah, cari masjid lain yang jenengan bisa mengikuti dengan khusyuk. Cari masjid lain yang memang bisa mengikuti dengan khusyuk. Ya kadang ya rekoso kalau kita mengikuti imam sing cepet banget, pas jahar bacaannya panjang, terlampau panjang, sehingga kita jadi tidak khusyuk. Wah, imamnya suwe tenan nih. Jadi tidak khusyuk. Ketika pas yang sir cepat banget, kita baru baca sampai Maliki Yaumiddin, sana sudah ruku imamnya. Wah, kecontalan kita. Pertama kita masih khusyuk, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imamnya ngerti-ngerti ruku, Allahu akbar. Wah, terus kita ngebut, iya kan aku tuh, ya kan nasta'in itu nasiratul mustaqim siratal ladzina waladhdallin. Amin. Balapan karo imame. Ketika kita ruku, imamnya sudah i'tidal, sudah ngajak sujud lagi. Kita baru selesai ruku. Wah, akhirnya i'tidal terus sujud terusan, udah kecontalan gak karuan, gembrobias. Apalagi yang sudah sepo-sepo, balungnya muni kabeh, kretek karena balapan dengan imamnya tadi. Maka jadi imam yang bijaksana, ya. Jangan terlampau lama, jangan terlalu cepat. Bahkan baina dzalika qawama, sedang-sedang saja. Jangan terlampau lama. Sholat jamaah itu tidak sedang oke-okean napalan. Wah, satu rakaat, satu juz. Itu terlampau lama. Ingat, makmum itu macam-macam kondisinya. Ada yang sudah sepuh, ada yang berdirinya sudah gemetaran, ya, ada meninggalkan urusan. Maka imam itu sebelum memulai sholat melihat ke makmum, atur saf makmumnya. Tujuannya apa? Biar melihat kondisi makmumnya, sehingga tidak sawu sufufakum. Sawu sufufakum tapi menghadap kiblat, imam wisan. Sawu sufufakum, selesai Allahu akbar, makmumnya belum siap. Kondisi makmumnya juga nggak tahu. Maka lihat makmum, lihat kanan kiri. Dulu Nabi itu sampai datang ke ujung. Bukan hanya meluruskan saf saja, beliau itu sambil melihat kondisi makmumnya. Oh, makmumnya ternyata ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang ini. Nah, maka bijaksana. Jadi imam bijaksana. Sekalipun apalannya banyak, tapi bijaksana. Oh, ada bapak-bapak yang berdiri gemetar.
Ini kalau saya kira-kira 1 rakaat Al-Baqarah, atau jangankan Al-Baqarah, An-Naba saja, bapak ini pasti tidak kuat. An-Naba sampai selesai, bapak ini mesti tidak kuat karena berdirinya sudah bergetar gitu. Apalagi sholat sudah gondelan begini, ini mesti tidak kuat, nanti nggak akan khusyuk. Maka bijaksana. Nah, kecuali kalau masjid itu memang sudah dikenal, misalkan di tengah-tengah pondok pesantren tahfidzul Quran, sehingga di situ memang 1 rakaat 1 juz misalkan. Nah, maka makmumnya itu ngerti, apal, masjid kuwi 1 rakaat 1 juz, maka makmum yang tidak kuat, makmum yang kurang sehat, yang sudah sepuh tidak akan jadi makmum di situ. Nah, kalau itu masih umum sifatnya, jadi imam yang bijaksana. Meskipun hafalannya banyak, yang bijaksana, dilihat makmumnya. Nek makmumnya sehat kabeh apalagi ditawari, udah niki nanti 1 juz nggih. Nggih, ya sudah. 1 juz selesaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz? Cukup, Ustaz. Cukup, baik.